Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Aprilianti dengan NIM 2286230012. Di sini saya dari kelompok 2 kelas A ingin memberikan penjelasan mengenai proposal kami yang berjudul implikasi pelanggaran etika politik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi ini. Ya, yang terhormat juga kepada Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD dan Ibu Ria Erika Salti SIP MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Politik Pemerintahan. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai pendahuluan mulai dari latar belakang. Yang melatar belakangi judul kami ini bahwasanya etika politik itu merupakan fondasi moral dan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang berfungsi untuk mengatur perilaku pejabat publik, partai politik, serta aparatur pemerintah dalam menjalankan amanah kekuasaan. Nah, dalam sistem demokrasi, etika politik ini menjadi pengikat antara kekuasaan dan tanggung jawab moral, sehingga politik itu tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan saja, tapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun dalam kenyataannya, praktik politik di negara Indonesia ini masih banyak diwarnai oleh pelanggaran etika publik seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, politik uang, dan manipulasi kebijakan. Nah, perilaku menyimpang tersebut itu menunjukkan bahwa nilai-nilai moral etika itu belum tertanam kuat dalam budaya politik dan birokrasi Indonesia. Nah, fenomena ini menimbulkan degradasi moral, krisis kepercayaan publik atau public distrust, dan menurunnya legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Nah, dengan demikian, untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan, diperlukan penguatan sistem etika politik dan administrasi publik yang komprehensif. Nah, di mana angka tersebut itu harus meliputi dua sisi utama. Pertama, penanaman nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam diri setiap penyelenggara negara, dan yang kedua, membentuk kerangka hukum yang tegas melalui Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara yang bersifat nasional, mengikat, dan memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Ya, adapun identifikasi masalah dalam judul kami ini, kami mengambil beberapa, di mana yang pertama itu menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika politik di tengah arus globalisasi. Lalu yang kedua, tidak berfungsinya komponen etika politik secara optimal. Lalu yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap perilaku pejabat publik dan politisi. Lalu yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik akibat pelanggaran etika politik. Lalu yang kelima, kurangnya upaya nyata dalam membangun budaya politik yang beretika. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep etika politik dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penerapannya. Lalu yang kedua, apa saja komponen utama etika politik yang harus dimiliki oleh seseorang politikus atau pejabat publik. Lalu yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran etika politik yang sering terjadi dan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Lalu yang keempat, bagaimana dampak pelanggaran etika politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terhadap kepercayaan publik. Lalu yang kelima, apa saja solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi serta menghadapi pelanggaran etika politik di Indonesia. Ya, selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis implikasi pelanggaran etika politik dan administrasi publik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Lalu yang kedua, menjelaskan pentingnya penerapan dan penguatan etika politik sebagai dasar moral bagi pejabat publik dan partai politik dalam menjalankan kekuasaan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika yang terjadi dalam birokrasi dan ranah politik serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, menawarkan gagasan pembentukan dan implementasi regulasi etika nasional seperti Undang-Undang Etika Penyelenggaraan Negara yang mampu memperkuat sistem moral dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kelima, mendeskripsikan strategi penerapan etika administrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan transparan.
Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritisnya ini yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori etika politik dan administrasi publik dengan menekankan keterkaitan antara moralitas, kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya, memperkaya kajian ilmiah tentang hubungan antara pelanggaran etika dan krisis kepercayaan publik sebagai variabel penting dalam studi di tata kelola pemerintahan modern. Lalu selanjutnya, menguatkan teori good governance dengan menambahkan dimensi elemen utama sebagai elemen utama dalam keberhasilan pemerintahan. Lalu yang keempat, menjadi referensi konseptual bagi pengembangan kebijakan etika publik berbasis nilai moral universal dan kearifan lokal di Indonesia. Selanjutnya, manfaat praktis. Nah, yang pertama, menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi etika penyelenggaraan negara yang menyeluruh dan mengikat secara nasional. Lalu yang kedua, membantu partai politik, pejabat publik, dan aparatur birokrasi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai dasar perilaku profesional, transparan, dan akuntabel. Lalu yang ketiga, mendorong terciptanya budaya politik yang bersih dan bertanggung jawab sehingga dapat memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Lalu yang kelima, memberikan dasar praktis bagi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar selaras dengan nilai moral dan etika administrasi modern. Dan yang terakhir, menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dalam membangun kesadaran etis dan pengawasan moral terhadap pejabat publik. Nah, sekarang masuk ke bagian bab 2, kajian teori. Yang pertama, membahas landasan teori yang menurut para ahli dari pengertian etika politik. Nah, etika politik itu merupakan cabang dari filsafat praktis yang membahas tentang norma-norma dan prinsip-prinsip moral yang harus menjadi pedoman bagi perilaku politik individu, pejabat publik, dan institusi negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan. Nah, etika politik ini sangat penting karena kekuasaan politik itu memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kehidupan banyak orang. Nah, tanpa adanya landasan moral yang kuat, kekuasaan rentan disalahgunakan yang dapat berujung pada korupsi, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan publik. Menurut Bertens, etika politik itu adalah keseluruhan norma moral yang menentukan baik buruknya tindakan dan keputusan dalam bidang politik. Nah, etika politik ini membahas soal bagaimana seharusnya tindakan para politisi dan aparat negara itu dijalankan. Nah, ia juga menekankan bahwa etika politik itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan negara sendiri. Nah, menurut Wahyudi Kumorotomo, dalam konteks etika administrasi negara menekankan bahwasanya etika politik itu merupakan seperangkat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Nah, meskipun berfokus pada administrasi publik, konsep ini sangat erat kaitannya dengan etika politik karena ia membahas perilaku moral para pemegang jabatan negara. Selanjutnya, mengenai pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek-aspek budaya lainnya. Nah, dalam konteks politik, globalisasi itu ditandai dengan meningkatnya interdependensi antar negara, melemahnya batas-batas kedaulatan tradisional, serta munculnya aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan media sosial yang turut mempengaruhi dinamika kekuasaan dan pembuatan kebijakan domestik. Menurut Malcolm Waters, beliau mendefinisikan bahwasanya globalisasi itu sebagai proses sosial di mana kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya itu yang
budaya surut dan orang menjadi semakin sadar bahwa mereka surut. Nah, definisinya ini menitik beratkan pada dimensi sosial dan kesadaran, yang berarti globalisasi adalah pengalaman subjektif bahwa dunia semakin menyusut dan saling terhubung, mengubah cara masyarakat mengatur dan memahami realitas politik mereka. Nah, selanjutnya Robertson mendefinisikan globalisasi itu sebagai pemandangan dunia secara keseluruhan dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu kesatuan. Ya, pengertian globalisasi menurut Robertson, beliau mendefinisikan bahwasanya globalisasi itu sebagai pemandangan dunia secara keseluruhan dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu kesatuan. Nah, pendekatannya ini bersifat kultural dan sosiologis, melihat globalisasi sebagai proses ganda antara global dan lokal. Nah, dalam politik ini berarti ideologi politik universal berinteraksi dan bernegosiasi dengan konteks, nilai, dan tradisi politik lokal. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai pengklasifikasian prinsip etika politik. Nah, prinsip-prinsip etika politik adalah fondasi normatif yang menjadi panduan moral bagi penyelenggaraan negara dan proses politik secara keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip ini harus dipraktikkan secara konsisten untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan mendapatkan kepercayaan publik. Nah, prinsip-prinsip utamanya ini meliputi yang pertama, prinsip integritas. Nah, prinsip integritas ini merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai moral yang dianut seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran dengan tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas politik atau administrasi publik. Ya, lalu yang kedua, prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas atau prinsip yang dipertanggungjawabkan ini adalah kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan setiap tindakan, keputusan dan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan atau berwenang, terutama kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, akuntabilitas ini menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu hasil atau kegagalan, serta adanya mekanisme formal yang memberikan sanksi atas penyimpangan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi ini atau prinsip keterbukaan itu adalah kewajiban bagi lembaga atau pejabat negara untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu mengenai proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik. Nah, transparansi ini memastikan bahwa semua operasi pemerintahan itu dapat dipantau dan diakses oleh publik, sehingga meminimalkan ruang gerak untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, prinsip terakhir yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam etika politik ini menuntut bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan politik itu harus bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan, perlakuan yang sama, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Nah, prinsip ini tuh memastikan bahwa alokasi sumber daya negara seperti anggaran pembangunan lalu layanan publik itu didistribusikan secara proporsional dan adil dengan perhatian khusus yang diberikan kepada kelompok yang rentan atau terpinggirkan sesuai dengan konsep keadilan distributif. Ya, selanjutnya masuk ke pembahasan pelanggaran etika politik. Menurut Rini et al. Pada tahun 2023, pelanggaran etika politik ini adalah suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip moral, etika, dan filosofi yang seharusnya menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas mereka. Nah, selaras dengan pandangan Ramli pada tahun 2015, ia menyatakan bahwa pelanggaran etika politik ini mencakup tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas yang meskipun tidak selalu melanggar hukum, tetapi dianggap tidak etis secara moral. Nah, selain itu,
Budiarjo pada tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa pelanggaran etika politik ini terjadi ketika individu atau aktor politik mengeksploitasi jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis pelanggaran etika politik, yang pertama itu ketidakjujuran, yakni tindakan pejabat publik yang tidak jujur dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua, perilaku buruk seperti menerima suap atau gratifikasi. Lalu yang ketiga, tindakan menutup-nutupi kesalahan juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran etika politik yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Lalu yang keempat, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan juga itu termasuk dalam pelanggaran etika politik. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika politik. Yang pertama, adanya keterbelahan kepribadian atau split personality pada individu. Lalu yang kedua, dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik ini tertarik untuk melanggar integritas. Lalu yang ketiga, lemahnya penghormatan terhadap norma yang ada. Lalu yang keempat, lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang wewenang. Yang kelima, sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran norma, etika, budaya, dan agama yang dilakukan oleh pejabat publik. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai dampak dari pelanggaran etika politik. Nah, yang pertama, menurunkan kredibilitas lembaga negara dan melemahkan stabilitas demokrasi. Lalu yang kedua, menggerus kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi negara seperti DPR, DPRD, termasuk lembaga lainnya dengan kepercayaan rendah. Lalu yang ketiga, meningkatkan perilaku koruptif serta melemahkan semangat reformasi birokrasi. Lalu yang selanjutnya, menimbulkan krisis moral nasional, menurunkan nilai integritas dan kesadaran etis pejabat publik. Lalu selanjutnya, mengancam legitimasi pemerintahan dan hasil pemilu. Ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, yang terakhir, dapat mengguncang stabilitas politik nasional bila tidak dikendalikan. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai definisi dari kepercayaan publik. Menurut Darmesta pada tahun 2005, kepercayaan itu dapat dipahami sebagai kesediaan seseorang untuk bergantung pada pihak lain dalam suatu hubungan pertukaran karena adanya keyakinan terhadap integritas dan kemampuan pihak tersebut. Nah, sementara itu, Duyanto pada tahun 2011 menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan kondisi di mana masyarakat merasa yakin untuk menyerahkan urusan mereka kepada pemerintah dan pejabat publik karena dianggap mampu mengelola kepentingan masyarakat dengan baik. Nah, adapun menurut Khairuddin dan kawan-kawan pada tahun 2022, kepercayaan publik ini mencerminkan keyakinan warga terhadap negara dan pemerintah yang mencakup lembaga, kebijakan, serta para pejabat yang menjalankannya. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antara etika politik dengan kepercayaan publik. Nah, etika politik sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat karena perilaku serta sikap para pejabat dan elit politik ini mencerminkan integritas moral yang menjadi dasar penilaian publik. Nah, jika etika politik ini diterapkan dengan baik melalui tindakan yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, dan juga mengutamakan kepentingan rakyat, maka masyarakat itu akan menganggap bahwa pemerintahan itu berjalan dengan adil dan dapat diandalkan. Nah, hubungan antara etika politik dan kepercayaan publik ini bersifat timbal balik dan saling memperkuat, yang mana perilaku politik yang etis meningkatkan rasa percaya publik, sementara tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ini mendorong pemimpin politik untuk mempertahankan standar moral dan integritas dalam proses pengambilan keputusan mereka.
Selanjutnya pembahasan mengenai hubungan antara etika politik dengan globalisasi. Nah, ya, hubungan antara etika politik dan globalisasi di Indonesia ini adalah hubungan yang saling membentuk. Globalisasi memperluas jangkauan tanggung jawab etis, sementara etika politik yang diperbarui ini berbasis kombinasi nilai lokal dan prinsip etika global yang dapat menjadi landasan mitigasi dampak negatif globalisasi. Nah, kajian-kajian Indonesia yang menegaskan bahwa transformasi etika politik ini mesti bersifat multi aktor atau negara, masyarakat sipil, korporasi, dan lintas level seperti lokal, nasional, dan global. Ya, selanjutnya masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang pertama, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kelompok kami ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Nah, menurut Adiputra et al. Pada tahun 2021, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena yang dihasilkan oleh manusia. Ya, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2022, penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti ini berperan sebagai instrumen kunci. Nah, dalam pendekatan ini pengumpulan data dilakukan secara melalui berbagai teknik, sumber, dan waktu dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya masuk ke dalam subjek dan objek penelitian. Nah, pada penelitian ini subjek yang ditetapkan itu di Kota Serang, Provinsi Banten, karena wilayah tersebut ini dianggap mampu menggambarkan dinamika sosial politik masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat kesadaran kritis terhadap persoalan pelanggaran etika politik serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah masyarakat terdidik, terutama kalangan mahasiswa dan generasi muda yang aktif mengikuti perkembangan politik nasional di tengah arus globalisasi. Ya, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Nah, di sini wawancara itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Lalu yang kedua, observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap perilaku, aktivitas, dan situasi sosial yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis, arsip, laporan, maupun bahan resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.